Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeni Antika Wardani, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi. Program Studi Agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian dengan NIM 0515820093 berasal dari UPBJJ UT Palembang. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah dasar penyuluhan pertanian dengan kode mata kuliah LUHT 4211. Oke, saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh tutor. Materi yang pertama adalah 1. Mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Jadi jawabannya, yang dimaksud dari mempelajari sejarah penyuluhan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana praktek penyuluhan muncul dan berkembang dari masa ke masa. Ada beberapa alasan mengapa penting mempelajari sejarah penyuluhan. 1. Memahami asal-usul dan perkembangan penyuluhan. Mempelajari sejarah penyuluhan berkembang dari waktu ke waktu. Ini memberikan wawasan tentang akar dan evolusi profesi penyuluhan. 2. Mengetahui konteks historisnya. Yang dimaksud dari mengetahui konteks historis sejarah penyuluhan dan menjelaskan bagaimana penyuluhan terkait dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Memahami konteks historis membantu kita memahami mengapa penyuluhan berkembang dengan cara tertentu. 3. Belajar dari pengalaman masa lalu. Mempelajari kesuksesan dan kegagalan di masa lalu dapat memberikan pelajaran berharga untuk memperbaiki praktik penyuluhan di masa kini dan masa depan. Sejarah dapat memberikan wawasan tentang pendekatan, metode, dan strategi penyuluhan yang efektif. Dan keempat, menghargai warisan dan tradisi penyuluhan ialah mempelajari sejarah penyuluhan membantu kita menghargai dan menghormati warisan dan tradisi profesi ini. Ini dapat membangun rasa identitas dan kebanggaan profesional di kalangan penyuluh. Adapun yang kelima, memperkaya pemahaman teoretis. Sejarah penyuluhan dapat memberikan konteks teoretis yang lebih kaya untuk memahami konsep-konsep penyuluhan. Ini dapat membantu mengembangkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk praktik penyuluhan. Dengan mempelajari sejarah penyuluhan, para penyuluh dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk meningkatkan praktik dan efektivitas penyuluhan di masa kini dan masa depan. Ini membantu memperkuat profesi penyuluhan dan memastikan relevansinya dalam menghadapi tantangan pembangunan yang terus berubah. Yang nomor 2, apa tujuan dan peran penyuluhan? Jawabannya adalah, berikut adalah penjelasan mengenai tujuan dan peran penyuluhan. 1. Membantu masyarakat mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Penyuluhan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengenali dan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. 2. Meningkatkan keterampilan dan sikap masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang positif. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penyuluhan bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas pendapatan masyarakat. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dan yang kelima, memfasilitasi perubahan perilaku yang positif di masyarakat. Penyuluhan bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik dan produktif. Peran penyuluhan 1. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Penyuluhan berperan sebagai penyedia informasi
dan pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang kedua, sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan pengambil keputusan masyarakat. Penyuluhan berperan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan pengambilan keputusan di masyarakat. 3. Sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Penyuluhan berperan sebagai agen perubahan yang mendorong masyarakat untuk mengadopsi inovasi dan teknologi baru. Sebagai penghubung antara masyarakat dengan sumber daya dan layanan pembangunan. Penyuluhan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai sumber daya dan layanan pembangunan. 5. Sebagai motivator untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan berperan untuk fasilitasi dan memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Secara keseluruhan, tujuan dan peran penyuluhan adalah untuk membantu masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang positif. Belum, Gi? Nomor 3, apa perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan? Oke, jawabannya di sini adalah berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara prinsip, falsafah, dan penyuluhan. Prinsip penyuluhan, prinsip adalah aturan atau pedoman dasar yang mengarahkan dan membimbing praktik penyuluhan. Prinsip penyuluhan mencakup hal-hal yang bersifat teknis dan operasional seperti 1. Partisipasi masyarakat. 2. Prinsip penyuluhan mencakup hal-hal yang bersifat teknis dan operasional seperti 1. Partisipasi masyarakat. 2. Berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 3. Motivasi dan inisiatif masyarakat. 4. Kepemimpinan dan kerjasama. 5. Metode dan media penyuluhan yang efektif. Penyuluhan bersifat lebih konkret dan dapat diterapkan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Falsafah penyuluhan adalah pandangan, keyakinan, atau nilai-nilai yang mendasari dan menjiwai praktik penyuluhan. Falsafah penyuluhan mencakup aspek filosofis, ideologis, dan etis yang mengarahkan tujuan dan pendekatan penyuluhan seperti 1. Pandangan tentang manusia dan masyarakat. 2. Keyakinan tentang peran dan fungsi penyuluhan. 3. Nilai-nilai yang dianut dalam praktik penyuluhan. Falsafah penyuluhan bersifat lebih abstrak dan menjadi landasan konseptual bagi praktik penyuluhan. Perbedaan utama antara prinsip dan falsafah penyuluhan adalah 1. Tingkat abstraksi. Prinsip bersifat lebih konkret dan operasional, sedangkan falsafah bersifat lebih abstrak dan filosofis. 2. Fokus. Prinsip lebih fokus pada aspek teknis dan praktis, sedangkan falsafah lebih fokus pada aspek konseptual dan ideologis. 3. Fungsi prinsip berfungsi sebagai pedoman dan aturan dalam pelaksanaan penyuluhan, sedangkan falsafah berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologis bagi praktik penyuluhan. Jadi, penyuluhan lebih bersifat teknis dan operasional, sedangkan falsafah penyuluhan lebih bersifat filosofis dan konseptual dalam mengarahkan praktik penyuluhan. Oke, cukup sekian dari saya materi yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.